Wa may yuti'illaha wa rasulah, orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai dan ia kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan yang besar. Ayat ke-14 yang bikin kita ngeri. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Sebaliknya orang yang durhaka sama Allah dan Rasulnya dan melanggar aturan Allah dan Rasulnya, di sini aturannya aturan waris karena munasabah ayat ini bicara waris. Sudah ada aturan warisan Islam, digunakan aturan yang lain tak sesuai syariat, yudkhilhu naran, ahli waris dan yang membaginya akan masuk neraka, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya, walahu azabun muhin, baginya azab yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang menganggap pembagian harta warisan hanyalah sebuah persoalan sepele. Dia jadikan aturan agama Islam yang secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran, aturan waris itu dianggapnya hanya sebagai sebuah alternatif. Padahal ketika seseorang meninggal dan ia punya harta dan ahli waris, wajib pembagian hartanya sesuai dengan syariat Islam. Kalau tak sesuai syariat Islam, harta itu tidak halal kita miliki, tidak halal kita nikmati, tidak halal kita jual belikan, karena secara syar'i belum menjadi milik kita. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, memang hukum mempelajari waris itu fardu kifayah. Cukup 1-2 orang yang pandai, maka yang lain tak berdosa. Yang 1-2 yang pandai itulah dijadikan tempat bertanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Tapi kalau tak satu pun yang pandai di kampung itu, sama halnya menyelesaikan jenazah, seluruh orang di situ berdosa. Ya. Di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 11 Allah bilang, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah ngasih pesan kepada kamu kalau kamu meninggal dan kamu punya anak laki-laki dan perempuan, hendaklah bagian seorang laki-laki 2 kali lebih besar dari seorang perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau kamu punya anak perempuan saja 2 orang atau lebih, mereka dapat 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Kalau anak kamu cuma satu-satunya 1 orang anak perempuan, ia hanya dapat setengah. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tua dari yang meninggal akan masing-masing dapat 1/6 jika yang meninggal punya anak. Ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah jika istri yang meninggal itu tak punya anak. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'. Jika istri yang meninggal itu punya anak, suami dapat 1/4. Walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 jika suami yang meninggal itu tak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Jika suami yang meninggal itu punya anak, istri hanya dapat 1/8. Ayat 13. Tilka hududullah. Ini aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai
dan ia kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan yang besar. Ayat ke-14 yang bikin kita ngeri. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Sebaliknya orang yang durhaka sama Allah dan Rasulnya dan melanggar aturan Allah dan Rasulnya, di sini aturannya aturan waris karena munasabah ayat ini bicara waris. Sudah ada aturan warisan Islam, digunakan aturan yang lain tak sesuai syariat, yudkhilhu naran. Ahli waris dan yang membaginya akan masuk neraka khalidan fiha, dan kekal di dalamnya, walahu azabun muhin, baginya azab yang pedih. Karena itulah jangan menganggap sepele masalah pembagian warisan, karena ini bisa membuat orang masuk neraka dan kekal di dalamnya. Allah yang mengatakan itu, bukan saya. Allah. Mengapa ini tidak jarang diungkap oleh para ustadz? Karena masalah ilmu waris ini sangat sedikit yang ngerti. Yang banyak adalah ulama ustadz itu ngerti-ngerti dikit. Yang mahir itu tidak banyak, sedikit. Ya. Kenapa? Karena ketika kita dulu belajarnya di pondok namanya ilmu faraid, ini kan ilmu yang pertama dicabut. Dengan apa mencabut ilmu itu? Bimauti ahlihi, dengan mematikan yang ahlinya. Ya. Sudah itu, ilmu ini adalah ilmu hitung-hitungan yang tak banyak diminati oleh orang lain. Karena itulah ketika nanti ada yang meninggal, tak dibagi hartanya sesuai syariat Islam, siap-siaplah ke neraka. Kebanyakan masyarakat muslim sudah dibagi-bagi, memang warisan itu hidup dengan cara hibah dan wasiat. Sahkah itu? Tidak sah secara syariat. Sama halnya kalau sudah nikah tak sesuai syariat, tidak sah secara syariat, mereka berhubungan pun sama dengan zina. Makanya harta tadi menjadi haram. Inilah kadang-kadang dosa besar yang dilakukan oleh banyak umat Islam tanpa sadar, walaupun ibadah jamaah banyak, Lailatul Qadar dapat, rajin baca Quran, rajin sholat tahajud, tapi kalau masalah warisan tak diselesaikan, selamatlah dia ke neraka. Bagaimana kalau ke pengadilan? Perlu kita pahami, di pengadilan agama itu ada 4 hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jangan diikuti. Salah satu diantaranya adalah masalah harta gonogini atau harta bersama. Apa itu harta bersama menurut rumusan undang-undang? Harta yang diperoleh sejak menikah. Harta yang diperoleh sejak nikah, baik mencari istri atau suami, itu tetap dianggap harta bersama oleh pengadilan. Nanti kalau suami meninggal, itu kekayaannya dibagi 2 dulu. 50%-nya untuk istri. Kalau hartanya 2.400.000.000 nilainya, istri dapat harta bersama berapa Pak? 1,2 miliar. Dari yang 1,2 miliar, istri masih dapat 1/8 kalau ada anak. Berapa 1/8? 150 juta. Total bagian istri berapa Pak? 1,2 tambah 150, 1.350.000.000. Lebih besar bagian istri ketimbang anak. Kalau menurut syariat Islam, kalau suami yang mencari duit alias bekerja, istri hanya ibu rumah tangga, maka harta yang ada adalah milik suami. Suami hanya dapat 1/8 dari 2,4, 300 juta. Berapa selisihnya? 1.350.000.000 dengan 300 juta, 1.050.000.000 selisihnya untuk istri kalau ke pengadilan agama. Dan itu adalah tiket untuk kekal di dalam neraka. Jangan merasa untung dunia Anda lepas. Mengapa? Ia mengambil bagian melebihi dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menggarisbawahi. Jadi ada 4 hal. Yang kedua, termasuk sistem penggantian ahli waris. Emak kita meninggal, bisa kita gantikan posisinya ketika abang emak nanti meninggal. Itu tidak boleh secara syariat.
Dalam Islam yang dapat warisan hanyalah orang yang hidup. Yang ketiga adalah masalah wasiat wajibah untuk anak angkat. Yang keempat adalah masalah kedudukan anak kandung. Kalau bapak, contoh sekarang ini kan banyak orang pak yang hamil di luar nikah kemudian nikah. Oleh undang-undang negara kita, lahir anak itu tetap dipandang sebagai anak kandung. Tapi menurut hukum Islam itu anak zina, tak berhak dia mendapatkan warisan dari ayahnya. Sampai seperti itulah hukum Islam. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menggugah kita bersama untuk selalu konsen dan punya perhatian. Kalau ada keluarga meninggal, ya kita selesaikan pembagian warisnya sesuai dengan syariat Islam. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.